Bisa ya, bisa. Ayo, ini masih ada lagi 2 orang ini. Apa? Apa nih? Tes. Apa? Ya, kalau udah mulai nanti. Apa tadi yang bilang Kalau Bapak? sudah, Apa? Kan Adit J. Ada ya, apa? tadi Dari saya tamu. rupanya saya punya ini keluar masuk ya, ndak bisa anu ini ya. Jadi kalian nanti bisa pahami kalau nanti saya tidak kelihatan lagi berarti posisi jaringan saya kurang bagus. Nanti saya masuk lagi ya. Halo. Oh, Ya, kalian. oh jaringan begitu. Ya, saya punya jaringan ini kurang bagus ini. Ya. MJ. Ulala. Marah. Mulai saja ya. Kita mulai ya, kuliahnya. Ini sudah bisa ini, 25 orang ya. Halo semua. Ini sudah bisa dimulai ya. Sama kita, Pak. Nah, oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Kuliah ini kelas C10 ya, hukum acara pidana. Masuk di perkuliahan pertemuan kelima ya. Mana sudah 3 minggu melaksanakan perkuliahan tatap muka, perkuliahan online ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang upaya paksa ya. Upaya paksa ya. Kita akan membahas soal ini. Upaya paksa. Ini slide-nya banyak ya. Ini slide-nya sekitar 29 slide. Tapi kalau sebentar nanti jaringannya kemudian kurang bagus, nanti materinya saya kasih ke kalian kok. Ya. Saya coba mengantar dulu ini, mengantar tentang materinya upaya paksa ya. Baik, saya mulai ya. Saya mulai, kalian di-mute dulu suaranya, di-mute dulu suaranya supaya Ya, Pak. ya. Baik, ada 4 hal upaya paksa dalam sistem peradilan ya, dalam hal peradilan pidana. Yaitu penangkapan, berarti dasarnya tangkap ya. Ini pekerjaan penegak hukum soal menangkap ya. Ini namanya upaya paksa. Kemudian bagian dari upaya paksa, kemudian ada penahanan, kata dasarnya tahan. Kemudian penggeledahan, dasarnya geledah ya. Kemudian penyitaan, kata dasarnya adalah sita ya. Ya tadi saya sudah sampaikan siapa yang punya kuhab silakan dengan kuhabnya ya di samping ya. Nanti ada mungkin saya minta buka pasal berapa, silakan kalian sampaikan ya. Baik, pas penangkapan. Dasar hukumnya ini ada di pasal 1. Ada di pasal 1 ya. Ada di pasal 1 angka 20 KUHAP. Yaitu yang dimaksud dengan penangkapan adalah tindakan penyidik berupa penggeledahan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa. Jadi penyidik ini melakukan kegiatan pengekangan ya. Jadi orang yang awalnya adalah bebas dengan adanya penangkapan oleh penyidik, kemudian aduh, kayaknya kurang bersahabat ini. Ada dengar suara? Ada dengar ya? Ada kalian dengar suara ya? Ada dengar? Ada? Aman-aman, Pak. Aman ya. Nah, jadi orang yang semulanya bebas bergerak, kemudian dengan adanya
penangkapan hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP ini, Pak ada. dengan dasar Dengar. dengan dasar ya, dengan dasar cukup bukti. Nah, dengan dasar cukup bukti artinya kalau cukup bukti dasarnya adalah pasal 183 KUHP. Nah, di dasarnya soal cukup bukti itu di pasal 183 minimal 2 alat bukti yang cukup. Jadi ketika polisi dalam hal ini penyidik melakukan penangkapan terhadap seseorang guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi menangkap. Jadi ketika menangkap orang dasarnya adalah cukup bukti. Nah, kenapa ditangkap? Karena demi kepentingan penyidikan, demi kepentingan penuntutan, demi kepentingan peradilan. Nah, apa tujuannya orang ditangkap? Ini tadi. Jaringannya ini keluar masuk ini. Aduh, parah ya. Kurang bagus ini. Hujan, Pak. Hujan ya? Sini enggak? Makassar, Pak. Di Goa panas. Ya, kita manfaatkan aja ya kesempatan yang ada ini. Nah, syarat formil penyidik melakukan penangkapan yaitu syaratnya adalah bukti permulaan yang cukup pasal 17 KUHP, kemudian harus ada surat tugas. Jadi tidak sembarang penegak hukum dalam hal ini penyidik melakukan penangkapan terhadap seseorang, tetapi harus adanya surat tugas. Artinya ini membatasi dalam hal kesewenang-wenangan penyidik untuk melakukan penangkapan. Harus ada surat tugas yang disampaikan dan itu harus kemudian diperlihatkan. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, surat perintah penangkapan itu juga harus ada identitas tersangka. Apa alasannya ditangkap? Kemudian uraikan singkat perkara kejahatan yang disangkakan. Kemudian tempat di mana ia akan diperiksa. Kemudian lamanya penangkapan 1 hari. Nah ini kalau seandainya tidak terbukti, kemudian tidak terbukti, ya silakan kemudian dilepaskan ya. Dalam pasal 19. Jadi dalam surat tugas itu harus jelas. Jangan sampai kayak kan ada penyanyi kembar itu Rizky Ridho itu kan. Jangan sampai yang ditangkap yang bermasalah Rizky, tapi kemudian yang ditangkap Ridho. Jadi yang ditangkap harus ada namanya di situ Rizky. Dan apa yang kemudian jadi alasannya ditangkap harus tertuang dalam surat penangkapan. Karena inti dari KUHP ini, acara pidana ini adalah tidak lain adalah perlindungan hak asasi manusia. Jadi orang tidak dalam hal diperhadapkan di depan hukum, kemudian tidak sewenang-wenang oleh penegak hukum memperlakukan orang itu. Maka harus ada kejelasan apa orang itu diperhadapkan dengan penegak hukum. Jadi tidak hal penegak hukum asal tangkap aja ya. Nah, asal tangkap saja itu tidak bisa ya. Kemudian apa itu bukti permulaan yang cukup? Nah, bukti permulaan itu untuk menduga adanya. Jadi untuk menduga. Kenapa diduga? Ya, karena sifatnya adalah untuk bagaimana memperhadapkan dengan orang untuk menemukan kepada tersangkanya, maka penegak hukum berhak untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHP. Jadi menduga ini adalah suatu hal untuk mengarahkan penegak hukum kepada siapa pelakunya. Jadi dasarnya adalah menduga atau dalam asasnya adalah praduga tak bersalah. Jadi ada asasnya adalah praduga ya. Silakan penegak hukum melakukan dalam hal dugaan kepada seseorang yang mungkin saja melakukan tindak pidana ya. Kemudian ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jadi ini adalah
untuk mencegah adanya salah tangkap. Untuk mencegah salah tangkap oleh penyidik. Jadi orang yang ditangkap adalah benar-benar tadi telah memenuhi unsur bahwa apa yang disangkakan kepadanya. Nah, jangan sampai kemudian orang yang tidak melakukan perbuatan yang kemudian ditangkap. Makanya tadi dalam surat penangkapan harus jelas apa alasannya ditangkap, ya. Apa alasannya ditangkap, ya. Kemudian, Pani. kenapa? Hai, Ani. Kenapa? Ayo, siapa ini namanya nih yang pakai jilbab? Coklat. Di mute dulu, di mute. Kalau kamu nggak kuliah, keluar aja dari situ. Semua mikrofonnya teman-teman dimatikan. Ya. Pani. Siapa ini? Saling sapa sebentar, saya kasih waktu saling sapa. Iya, kalau bisa Pak, di mikrofonnya teman-teman dimatikan. Mungkin Iya, saya ini coba matikan tapi tidak bisa. Kayaknya dari kalian aja saja yang matikan. Dari kalian. Dari kalian aja yang matikan. Karena saya di sini matikan nggak bisa. Oke, aman, Pak. Nah, dalam hal lebih detail soal penangkapan, dalam KUHP tidak terlalu mengatur soal mendetail penangkapan tersebut. Makanya dalam tugasnya penyidikan ini adanya tentang Perkapolri. Jadi selain berdasarkan KUHP, soal teknis penangkapan diatur juga dalam Perkap. Artinya peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia. Dalam hal bagaimana teknis peraturan Kapolri, peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tidak pidana. Itu bisa ditemukan dalam pasal 1 angka 21. Jadi gini. Kenapa ada kemudian adanya Perkap? Karena untuk mengatur lebih teknis ya soal tindakan yang dilakukan oleh penyidik ya. Nah, dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 21 bahwa bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah yang digunakan untuk menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana. Contoh kasus pencurian. Si A telah mencuri, kemudian si B telah melapor. Nah, bukti laporan si B ini adalah sebagai satu alat bukti. Kemudian ditambah dengan saksi yang lain, ada orang lain yang melihat. Jadi bukti laporan satu alat bukti ditambah saksi yang melihat, 2 alat bukti. Nah, dasar 2 alat bukti itu kemudian menjadi landasan dugaan yang cukup. Nah, jadi bukti permulaan yang cukup ini dasarnya adalah soal minimal 2 alat bukti. Bagaimana diatur dalam dasarnya adalah pasal 183 jaringannya mandek terus ya. Baik. Manfaatkan saja waktu yang ada ya. Nah, kemudian ini di penahanan ya. Nah, apa unsur-unsur penahanan? Ini dapat dilakukan setiap tindakan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Jadi penyidik diberi kewenangan untuk menahan seseorang dalam hal untuk kepentingan penyidikan ya, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Jadi hanya orang yang diberi kewenangan
kemudian harus memenuhi bukti yang cukup. Ini ada di pasal 21. Status hukum terlapor pelaku adalah tersangka. Jadi jika dengan adanya status tersangka, orang berhak untuk ditahan. Ya, dari kapan orang mulai ditahan? Semenjak adanya status sebagai tersangka dan seterusnya. Jadi awalnya adalah setelah adanya penetapan tersangka, jadi penegak hukum dalam hal ini dalam hal ini salah satunya adalah penyidik berhak untuk melakukan penahanan. Karena penahanan tidak hanya pada tataran penyidikan, tapi bisa juga di penuntutan maupun dalam sementara proses pemeriksaan di persidangan. Kemudian bukti yang cukup ini sama dengan bukti yang cukup yang ada dalam tadi penangkapan, yaitu alat bukti berupa laporan polisi, 2 alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seorang telah melakukan tindak pidana. Ini KUHP tidak mengatur lebih lanjut tentang bukti yang cukup, namun bisa kita temukan dalam putusan MK juga sudah ada, ya, mempersamakan tentang bukti yang cukup, ya, bukti permulaan yang cukup. Nah, putusan MK kemudian telah menyamakan persepsi itu. Namun dasarnya adalah ada pada pasal 183 KUHP. Nah, kemudian ntar saya screenshot dulu ini ya, supaya bisa menjadi bukti laporan saya. Nah, kemudian apa tujuan penahanan ya? Ini sama ya, saya kira ya, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang ini jadi penahanan itu bisa dilakukan di tingkat penyidikan, bisa dilakukan di tingkat penuntutan, bisa dilakukan di tingkat pemeriksaan hakim ya. Jadi dalam hal penyidikan, dalam hal penuntutan, dalam hal pemeriksaan di pengadilan. Jadi si orang yang kemudian berhadapan dengan hukum ya atau melakukan suatu dugaan tindak pidana berhak oleh penegak hukum untuk menahan. Kemudian syarat formil penahanan, yaitu tidak pidana diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun atau lebih. Jadi 5 tahun atau lebih ya. Jadi syaratnya orang ditahan jika tidak pidananya itu 5 tahun atau lebih. Jadi dasarnya kalau yang 5 tahun ke bawah ya tidak berhak untuk penahanan. Tapi yang di atas 5 tahun ya penegak hukum silakan untuk melakukan penahanan. Kemudian tidak pidana yang dikecualikan itu pasal 21. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran atau tersangka terdakwa melarikan diri atau tersangka terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti atau tersangka terdakwa mengulangi tindak pidana. Jadi selain adanya hukum tindak pidana yang lebih dari 5 tahun, ada alasan lain sehingganya penegak hukum berhak untuk melakukan penahanan. Jika si terdakwa tadi atau tersangka tadi melakukan ada indikasi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, ya silakan oleh penegak hukum untuk melakukan penahanan ya. Ini masih ada yang baru masuk ini, iPhone juga ini. Siapa ini? Baik ya, baik syarat formil lainnya yaitu surat perintah penahanan, penahanan atas penetapan hakim. Kemudian adanya surat ini saya kira. Kemudian jangka waktu penahanan. Di tingkat penyidikan ada di pasal 24 KUHP yaitu oleh penyidik 20 hari. Kemudian ada perpanjangan 40 hari. Nah, kemudian perpanjangan oleh JPU ya. Kemudian di tingkat penuntutan ada di pasal 25 KUHP penahanan 20 hari, perpanjangan penahanan 30 hari. Yang melakukan perpanjangan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian di persidangan tingkat PN ada penahanan selama 30 hari, perpanjangan penahanan 60 hari. Ini oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian di tingkat persidangan pengadilan tinggi, penahanan 30 hari, perpanjangan penahanan 60 hari. Kemudian yang perpanjang adalah Kepala Pengadilan Tinggi ya. Kemudian di tingkat Mahkamah Agung ada di pasal 28 KUHP penahanan 50 hari, perpanjangan penahanan 60 hari. Kemudian perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung ya. Ini ya, bahwa ada batasan-batasan orang itu ditahan. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi contoh tadi di tingkat penyidikan bahwa
orang itu hanya berhak ditahan 20 hari plus 40. Jadi kalau kenapa ini? Nah, ini harus dijalankan dengan baik-baik oleh penegak hukum. Jangan sampai melewati. Contoh kalau sudah 20 hari tanpa ada perpanjangan penahanan, nah ini akan oleh penegak hukum ini berarti telah menyalahi prosedur penegakan hukum. Karena ada konsekuensi bagi penegak hukum jika melakukan suatu proses penanganan perkara melebihi batas waktu, contoh dalam hal penahanan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi tidak boleh melebihi dari jangka waktu ini. Ini juga kalian harus perhatikan nanti ketika kalian menjadi jaksa, hakim atau polisi dalam penyidik dalam hal melakukan penahanan tidak boleh dalam waktu ini ya, 30 hari. Contoh di pengadilan negeri 30 hari plus 60 hari, di pengadilan tinggi 30 hari plus 60 hari. Ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Nah, adapun ketentuan tadi pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 dikecualikan bagi menderita gangguan fisik atau mental yang berat, kemudian diancam pidana 9 tahun lebih ya. Ini kemudian penahanan 60 hari. Jadi bisa saja dikecualikan pasal 24, 25, 26, 27 dengan alasan tadi itu. Kemudian ya, kemudian penangguhan penahanan. Nah, apa maksudnya penangguhan ini? Ini adalah orang yang sudah ditahan tetapi diminta ditangguhkan. Kan kalau orang sudah ditahan itu kan berarti ditempatkan dalam contoh dalam sel ya. Contoh kalau di tingkat pendidikan ditempatkan dalam sel kan. Nah, ditangguhkan ini adalah dikeluarkan. Aduh, gangguan lagi ya. Data gangguan. Baik. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Bisa dengar? Halo? Bisa dengar? Bisa dengar suara saya? Suara saya bisa dengar? Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Bisa, Pak, bisa. Ya, gangguan. Saya keluar lagi tadi. Bisa, Pak. Kurang ajar memang jaringan. Wah, jangan bilang kurang ajar ya. Udah begitu ini. Kita seharusnya disubsidi pemerintah ini. Nah, penangguhan penahanan. Apa maksudnya penangguhan penahanan? Ini adalah tadi yang saya sudah sampaikan bahwa orang yang sudah ditahan kemudian diminta untuk dikeluarkan sementara waktu. Jadi bukan dibebaskan, bukan. Tapi diminta untuk dikeluarkan sementara waktu. Nah, ini diatur